saya sedih luar biasa karena mereka tidur pakai cuman kardus. Ya seadanya aja ya Kak ya. Waktu saya tanya, Bapak kenapa tidur sini? Nggak punya uang, Oh. nggak punya keluarga, sementara kapasitas di rumah sakit terbatas. Saya bilang, Tuhan, kalau saya punya kelebihan rezeki, saya pingin banget bikin rumah singgah buat mereka gitu. Wah, seru sekali ini Rido sama mamanya. Lagi main ular tangga. Nah, ternyata diriku juga membawa sesuatu untukmu, Nak. Oh, wah. Ini sayang, iya, dibuka dong. Nah, sahabat cinta, kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Mama Umi dan Rido hari ini. Si Rido udah seneng dah mainan. Mama, Rido sekarang umur 7 tahun. umur 7 tahun. Tadinya sebelumnya nih Mama dari mana nih? Saya dari Lampung. Dari Lampung. Kemudian udah berapa lama tinggal di RHI ini? Sudah 6 tahun lebih, Kak. Udah 6 tahun lebih ya. Jadi waktu dari umur Rido 1 tahun. Tahun, ya. Dari umur Rido 1 tahun. Kalau boleh tahu Mama Umi, Rido teh sakitnya apa? Rido sakitnya awalnya atresiani. 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 Ada anus. Oke. Ya, jadi operasi, Kak, di Lampung gagal. Iya. Jadi terus dirujuk ke Jakarta. Itu di Lampung operasinya udah mulai dari ini sih, Kak, udah bikin lubang anus. Iya, tetapi gagal jadi dirujuk ke Jakarta ya. Iya, pas mau pemindahan itu ada gagal. Oke. Jadi ke Jakarta, jadi dimulai operasi ulang lagi. Tapi sekarang alhamdulillah udah beres untuk atresianinya. Iya. Gitu. Terus sekarang ini dia ada sakit gagal ginjal. Itu sesudah atresianinya, apakah ditemukan gagal ginjalnya selama pengobatan itu atau bagaimana itu, Mama? Gagal ginjalnya itu ketika dia umur 1,5 tahun, Kak. Setelah pengobatan di Lampung itu gagal-gagal itu terus merembet ke gagal. Merembet ke gagal ginjal. Jadi itu ada hubungannya ya. Mama Umi, bagaimana kisahnya akhirnya Mama Umi tuh bisa menemukan RHI dan bisa ada di sini? Dulu Rido itu kan sering dirawat inap, Kak. Waktu itu dia kalau dirawat inap bisa 2 bulan, 1 bulan, 1 bulan lebih itu di ruangan. Jadi di situ kan banyak teman-teman tuh, di situ yang anaknya juga ada yang sakit atresia biliar, yang sakit hati itu di situ juga lama, ada yang 1 bulan lebih gitu. Jadi kan ketemu di situ, saya bilang sama kawan di rawat inap itu, saya pengen, maksudnya ada rumah singgah yang bisa biayain hidup saya juga Rido gitu, Kak. Jadi ini dari teman itu dikasih tahu, mau ini ada rumah singgah yang bisa memfasilitasi semuanya gitu. Nah, terus saya bilang mau gitu. Terus saya dikasih nomor Kak Isan. Dari situ saya telepon Kak Isan, terus dijemput dari ruangan.
Dari ruangan ya. Jadi karena dapat info dari sesama ibu-ibu yang ada di rumah sakit dan menjawab kerinduannya Mama Umi supaya bisa ada di rumah singgah. Kondisi awal Rido waktu datang ke Jakarta setelah dapat rujukan itu seperti apa waktu itu Mama Umi? Rido waktu itu masih bayi dan dia masih pakai selang kateter, juga masih pakai alat untuk BAB di samping gitu Kak. Jadi masih ini banget lah. Masih parah ya waktu Iya, itu ya pas ke Jakarta ya. masih parah ya. Terus sampai di RSCM kan dia diobati. Iya. Tuh, sampai umur 3 tahun dia baru dipindah anus yang di samping ini sampai Sampai di bawah begitu ya. Cukup lama waktunya ya waktu Lama, itu ya karena- untuk mengobati Rido ya. Iya, karena dia juga kan ada gagal ginjal, jadi sehatin ginjalnya dulu gitu, baru bisa. Yang selanjutnya. Iya. Jadi memang ada beberapa ya. Jadi Rido ini sekarang ini pengobatannya tuh untuk apa itu Mama? Untuk kalau di anak dia di gagal ginjal, untuk gagal ginjalnya, untuk di urologi dia kan ada ini hipospadik Kak, jadi lubang kencing dia itu agak ke bawah. Oke. Itu belum di apain. Jadi satu masalah, satu penyakit dulu Iya. diberesin dulu, Iya. baru bisa lanjut ke penyakit yang berikutnya. Tapi Rido sendiri gimana melalui hari-hari ini Mama Umi? Rido karena udah terbiasa ya Kak, dia udah biasa aja sih, kayaknya happy aja. Apalagi dia dari bayi itu di RH Kak, jadi kalau pulang sebentar aja udah nangis minta pulang ke Jakarta. Oh aduh, udah dapat keluarga di sini ya Iya. Mama ya. Banyak temennya ya Do ya. Seneng, aduh. Bayi, Kak. Dari bayi, Jadi taunya iya. di sini tuh juga rumahnya gitu. Ini selang NGT ini buat apa Mama? Itu buat minum susu, juga buat makan tambahan. Soalnya dulu kan dia pernah full susu Kak, jadi dia lama banget full susu, jadi nggak boleh makan Harus yang lain cair ya, gitu. Iya. makanya dipasang ini. Tapi sekarang ini masih untuk Untuk makan juga. makan juga. Iya, tapi dari mulut juga dia makan, cuman Oh, sedikit gitu. Kak, nggak banyak. Oh begitu Jadi saya ya, tambahin dari selang. dari selangnya seperti itu. Mama sendiri yang pasang ya? Iya. Kalau pas di sini di RSCM gitu. Awal-awal belum bisa, setelah beberapa saat. Udah 3 tahun sih saya pasang. Yang pasang sendiri udah 3 tahun ya. Jadi Mama udah lihai memasangnya ya. Karena memang hari-hari seperti itu ya Mama ya. Jadi sahabat cinta, bayangkan Mama dari Rido masih bayi harus dibawa ke Jakarta pada saat itu, melewati satu persatu, tetapi Mama masih terus penuh ucapan syukur dan penuh cinta. Bahkan Rido anaknya ceria nih, luar biasa. Saya dengar juga very smart, sangat pinter ya Mah ya. Alhamdulillah ya. Rido sekolah tapi ya Mah ya. Oh Rido sekolah, Masuk SD. baru masuk SD, tapi berhitung semuanya sudah ya. Alhamdulillah. Karena di sini kan saya fokus sama dia. Iya. Iya, harus meskipun ini lagi nggak sekolah, jadi harus tetap belajar. Tetap gitu. belajar. Harus bisa baca, karena kalau sekolah itu kan kuncinya kalau udah bisa baca kayaknya anaknya juga pintar. Lancar, kan? iya benar. Jadi Mama nih nggak ngerawat aja, perawat, guru, juru masak, semuanya sahabat cinta dirapel. Mama wanita yang kuat dan luar biasa ya. Alhamdulillah ya Mah ya. Nah selain Rido, maaf nih ya Mah ya nanya, apakah keluarga Daya semua sehat baik-baik atau masih ada yang juga ada yang sakit Mah? Oh I'm sorry Mah. Iya, Bapak Rido itu sakit Kak. Sakit jantung. Lagi dirawat juga di sana atau maksudnya di rumah aja? Udah di rumah Kak. Saya kan udah 2 tahun nggak kesini Kak. Dan itu waktu
Rido udah agak sehatan, saya bawa pulang Kak. Iya. Pas di situ bapaknya Rido itu ternyata punya sakit jantung bawaan. Baru ketahuan juga Iya. ya, Ma. Iya. Itu sakit jantung bocor dari bayi, tapi sangat halus bocornya. Jadi ketahuannya itu udah tua dan istilahnya udah banyak kerja baru ketahuan. Iya, baru timbul Iya, ya, baru timbul. bereaksi seperti itu ya, Mah ya. Ya, jadi selama 2 tahun ini saya berusaha nyehatin bapaknya dulu di rumah gitu, baru Rido gitu selanjutnya Kak. Soalnya kalau untuk saya bagi-bagi, misalnya di sana masih sakit, saya ngobatin di sini, saya nggak bakalan konsen Kak. Iya, betul lah. Orang yang tercinta ya dua-duanya. Gak mungkin istilahnya dilepas satu ditinggalkan begitu aja. Iya. Jadi di sana sehat, bisa jaga anak saya yang satunya, baru saya balik lagi. Balik lagi. Ya, tapi alhamdulillah walaupun melalui ini Pak ayahnya Rido ya keadaannya sudah mulai sehat. mulai Dan sehat. memang waktu bapaknya sakit itu, pertama sakit saya langsung telepon ke RSCM. Waktu itu kan pengobatan Rido masih ini suntik botok tuh Kak. Oke. Itu memang harus rutin gitu loh. Saya ke situ harus rutin. Tapi karena saya nggak bisa, saya telepon ke dokternya yang di ruang operasi itu. Saya kasih tahu kalau bapaknya sakit. Jadi boleh izin. Boleh gitu. izin ya. Dan sekarang kayaknya ngulang lagi Kak untuk suntik botoknya Rido. Oh gitu ya, karena kemarin ada yang udah kelewat ya. Iya. Oke. Lewat 1. Jadi kalau menurut dokter ini kan sekarang lagi mengobati untuk infeksi untuk ginjalnya ya. Kalau yang di IKA itu untuk ginjalnya. Untuk ginjalnya. Saya kan ini lagi ngobatin 2. Oh sekali 2 jalan ya, 2 Mah ya. jalan. Iya. Jadi yang satu lagi di urologi. Itu sekarang ini masih beresin saluran ginjal ke kencing dulu. Oke. Sebenarnya di urologi dia itu ada sakit ini Kak, spadi itu tadi Iya. lubang kencing dia agak Iya, ke bawah. iya, Nah, itu. tapi itu belum diberesin. Dia dokternya mau beresin saluran ginjal ke saluran kencingnya. Jadi satu-satu ya. Jadi ini perawatannya, perjalanannya masih panjang, Mama. Iya, Itu udah 13 kali operasinya. 13 kali, Mah. Iya. Sekarang ini saya udah agak nyantai Kak. Udah Iya. nggak begitu sering ke poli. Kalau dulu Iya. kan setiap hari saya ke poli. Karena ada 11 poli. Sekarang udah alhamdulillah tinggal 2 poli. Begitu ya. Alhamdulillah ya, setelah 13 jadi 2 gitu ya, Mah ya. Tapi ini juga rutin ke polinya. Kemarin saya ke ginjal, tapi saya kan ada USG di radiologi juga lab. Jadi nanti hari Kamis saya ke ginjal lagi serahin itu. Oke. Maksudnya enggak sebulan sekali atau seminggu sekali, enggak. Iya. Tetap di 1 minggu itu pasti ada kadang 2 kali saya ke ginjal. Ke ginjal ya, seperti itu ya. Dan maaf Mama, untuk biaya operasinya bagaimana? Untuk biaya operasinya kayak ruangan sama dokter itu gratis Kak. Tapi ada yang kayak suntik botok itu kan nggak di cover BPJS. Iya. Itu saya bilang ke RH. Iya. Jadi semua RH yang. RH ya. Alhamdulillah banget pokoknya ada RH. Iya, sahabat cinta, memang ya melalui masa-masa yang sulit, puji syukur kepada Tuhan selalu ada jalan. Selalu ada jalannya. Dan harapan dan doanya untuk Rido apa, Mah? Harapan untuk diri saya sendiri dulu. Ya, pertama itu untuk saya Mama. harus sehat. Iya. Biar saya bisa melanjutkan pengobatan Rido. Dan untuk Rido sendiri saya harapan saya Rido bisa sehat dan pulih seperti anak-anak yang lainnya. Iya, amin. Iya. Amin. Amin. Tapi banyak perubahannya kok Kak. Udah banyak sekali perubahannya dari yang awalnya dia begitu
inilah kayaknya. Ya begitu banyak kelemahannya ya, tetapi semakin kuat melalui semua itu ya Maya. Hebat ini sahabat cinta. Mama dilarang sakit, harus sehat itu doa kita semua ya untuk mama se-Indonesia, sejagat raya sehat karena dapat tugas, tanggung jawab yang luar biasa, yang pastinya pasti penuh dengan cinta. Ridho sayang, sini nak, sini anak pintar, sini sama mama, sini nak, sini sama kakak juga. Iya, Ridho senengnya main apa sih kalau di RH ini? Mainannya kan banyak pastinya. Senengnya main apa nak? Main apa coba? Jawab dulu. Anak pintar. Terus apa lagi? Terima kasih ya Mama Umi ya. Kita berdoa bersama-sama sahabat cinta supaya adik-adik terkasih yang ada di Rumah Harapan Indonesia bersama mamahnya, pertama buat mamahnya mereka punya kekuatan, kesehatan, dan buat adik-adik mereka boleh sehat, kuat, dan jadi berkat bagi bangsa dan negara juga keluarga dan agamanya. Nanti kita nyanyi-nyanyi ya sayang ya, bareng-bareng sama teman-teman yang lain ya nak ya. Anak pinter ya? Iya. Sahabat cinta, sekarang saya ada bersama-sama dengan Ibu Aini yang biasanya dipanggil dengan Maai, sedap. Beliau adalah koordinator Rumah Harapan Indonesia Jakarta. Ya, Maai, tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol sedikit ya bahwa Rumah Harapan Indonesia ini Desember akan berusia ke 8 tahun. Dan Maai sudah ada di sini membantu menjadi volunteer selama 7 tahun. Selama 7 tahun. Nah, awalnya teh gimana tuh Maai? Sampai istilahnya Maai bisa tahu Rumah Harapan Indonesia, kemudian mau jadi volunteer di sini. Awalnya itu kebetulan kan Maai itu suka ngeliat di TV tuh bayi-bayi yang misalkan kayak di panti asuhan gitu, misalkan kayaknya kasihan gitu kan, bayi-bayi nggak punya orang tua terus dirawat di panti asuhan, kayak ngasih makan atau mandi. Nah itu Mai, aduh kayaknya enak juga. Kebetulan anak Mai itu cuma 1. Ya. Udah kayaknya banyak waktu luang. Ya. Dan kayaknya kalau kita kan kalau hidup itu usahakan bermanfaat untuk orang lain. Amin. Nah, dari situ Mai berpikir, pengenlah coba-coba cari-carilah panti asuhan yang hanya sekedar datang ngajak main aja, tapi nggak tahu gimana tiba-tiba buka-buka Facebook, ini Rumah Harapan sedang nyari volunteer. Ternyata giat ya, penggiat media sosial Maai ini. Akhirnya Mai coba melamar, alhamdulillah diterima. Seringlah datang ke sini cuman untuk sekedar ngajak main adik-adik. Terus adalah seminggu berapa kali, tapi kok kayak ketagihan gitu. Terus memang awalnya itu juga senang anak-anak sih poinnya gitu. Ternyata diterima dengan baik, berjalannya waktu, selama jadi volunteer itu dikasih kepercayaan untuk, karena memang mama-mama, kebetulan kan kalau volunteer yang lainnya itu masih single semua, masih remaja semua. Sentuhannya beda. Nah, iya. Kalau mamah-mamah penuh cinta. Itu dia, yang Maai bisa kasih ke Rumah Harapan itu mungkin dalam segi materi belum terlalu berlebih ya. Tapi kalau cinta sama kasih sayang, insya Allah Maai punya segudang. Amin. Dan memang di Rumah Harapan itu memang kita harus penuh dengan kasih sayang dan cinta yang benar-benar tulus. Karena kan anak-anak itu bisa merasakan gimana kalau kita sayang. Ya, betul. Akhirnya berjalannya waktu udah Maai dipercaya menjadi divisi rumah tangga awalnya. Dari volunteer naik ke divisi rumah tangga. Itu pada tahun kedua kalau nggak salah. Pada tahun kedua ketika Maai menjadi volunteer di tempat ini ya. Nah, divisi rumah tangga itu tanggung jawabnya apa saja Maai? Dikarenakan balik lagi
Mai seorang ibu, Ya. kebetulan karyawan RH itu kebanyakan masih remaja, Ya. jadi nggak tahu. Jadi di Rumah Harapan ini kan tidak ada pembantu Ya. yang bersih-bersih, yang masak. Nah, Mai diberi tugas untuk mengatur semuanya kayak piket masak, mau Ya. itu setiap hari ada 2 orang. Dan itu seminggu sekali kita rolling untuk membersihkan Rumah Harapan yang sebegini besarnya. Ya. Jadi memang tanggung jawab mama-mama semua. Jadi setiap yang tinggal di Rumah Harapan ini wajib menjaga kebersihan, kerapian, dan kenyamanan. Dan semua tanggung jawab Maai Iya. agar semua bisa berjalan dengan baik dan Iya, semua keluarga di Rumah Harapan Indonesia ini ya betul ya mengalami cinta yang luar biasa dan nyaman, dan ini adalah keluarga sendiri, semuanya betah. Nah, Maai karena udah lama di sini berinteraksi kan bukan saja dengan anak-anak tetapi juga dengan orang tuanya. Mau tahu nih, apakah Maai juga jadi tempat curhat gitu? Pastinya, Oh, karena pastinya memang ya. yang lebih dekat mungkin ke mama-mama Maai. Karena Iya. memang kita sering kayak Maai itu kalau lagi ada di RH nginep itu kalau malam biasa ngontrol kamar-kamar itu pasti mama-mama ada yang Maai ini gimana ya proses anak saya seperti ini. Yaudah mama di sini sedang berjuang. Apapun perjuangan itu pasti nanti ada akhirnya. Ya. Jadi setiap mama harus semangat. Syukur ya Mak ya, jadi istilahnya di dalam melalui hari-hari bersama dengan anak-anak terkasih di tempat ini yang sedang perawatan, mama-mamanya juga happy, anak-anak happy semua. Nah, melalui semua itu ya, kan kehidupan tuh ada di dalam tangan Tuhan ya Mak ya. Nah, apakah ada adik-adik, anak-anak yang pernah ada di RH ini yang mungkin pas lagi ada dalam perawatan, terus ada yang dipanggil oleh Tuhan gitu? Banyak sih Kak. Udah karena berjalannya waktu kurang lebih hampir 7 tahun. Iya. Jadi Mai itu ya namanya setiap hari main sama mereka. Oke. Ketemu setiap hari. Pasti dong kita ngerasa kehilangan Iya. bila ketika salah satu adik ada yang pergi. Iya. Dan Mai itu mungkin berjalannya waktu awal-awalnya ya, Mai itu ketika ada adik yang pergi itu udah nggak tahu, udah nangisnya, udah gerang-gerung, udah gimana tahu. Sampai mamanya sampai menegur, "Mak, mama bukan keluarganya, tapi mama sebegitunya." Terus apalagi saya, waduh, salah nih pikir Mai. Kita sebagai volunteer terus kan menguatkan orang tuanya, Ya. tapi kok kita lemah gitu. Berjalannya waktu sekarang kalau memang ada, saya cari pojokan, kapal yang di pojok, saya di pojok, udah saya gerung-gerung di situ. Karena memang ketika kehilangan adik dampingan itu kita ngerasa juga ada yang hilang gitu. Karena kan memang kita tuh semua keluarga. Mai selalu bilang sama mama-mama, ketika kita ada di Rumah Harapan ini kita keluarga. Satu keluarga, susah senang kita sama-sama. Karena kan mereka kan dari berbagai macam daerah, jadi nggak ada yang namanya baper-baper, nggak ada pilih kasih, semua sama. Mai perlakukan mereka dalam arti sama semua. Jadi ketika ada yang merasa kehilangan, kita semua merasa kehilangan. Terima kasih untuk pribadinya yang luar biasa, sahabat cinta. Kalau udah jatuh cinta, udah nggak mikirin nggak diri bisa sendiri, intinya. tetapi maunya terus memberi, Iya. terus memberi, luar biasa. Nah, sahabat cinta, kita udah ngobrol sama Maai. Nah, boleh kita dari sahabat cinta akan ngobrol dengan adik-adik yang ada di sini, Maai? Silakan. Boleh. Terima kasih, Maai. Sama-sama Kak. Sahabat cinta, kembali kita bersama-sama dengan Kak Valen yang luar biasa, tapi beda ruangannya ya. Ini ruangan apa sih, Kak? Ya, ini tuh salah satu dari ruangan tempat anak-anak istirahat di Rumah Iya. Harapan Indonesia. Jadi kalau yang di sebelah tadi itu Iya, di untuk sebelah sana. bayi-bayi. Banyak Oh, untuk jadi ada bayi-bayi. kategori baby. Iya, baby. Kalau di sini lebih besar lagi. Jadi usianya agak sedikit lebih besar. Termasuk Rido juga di sini ya. Iya, jadi di sini tuh ruangannya untuk anak-anak yang usianya sedikit lebih besar dibanding yang tadi. Oh, yang di bawah tadi sana Batita, sini Balita ya. Di sana bayi Ya, Batita. bayi. Dan apa yang Kak Valen rasakan setelah melihat Rumah Harapan Indonesia tuh jadi seperti ini gitu loh, memberkati banyak orang. Terus apa ya?
jadi jawaban buat generasi gitu loh. Saya nggak pernah nyangka sih, nggak pernah, karena dulu ketika saya bikin Rumah Harapan ini saya cuma berpikir gimana caranya memberi sedikit tempat setidaknya buat orang-orang yang hampir kehilangan harapan ini bisa sedikit punya harapan untuk bisa melanjutkan perjuangan mereka mendampingi anak-anak. Dan ternyata puji Tuhan banyak sekali orang-orang baik di luar sana yang membantu. Jadi kami tuh nggak cuma ada di Jakarta, tapi kita ada di beberapa kota di Indonesia. Di mana aja itu Ada di Kakak? Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, dan Makassar. Dan kita sudah mendampingi lebih dari 1.180 Wow. anak yang sedang berjuang seperti mereka ini. Dan setiap kali kayak Mama Rido ini pulang gitu, kita kayak kehilangan keluarga gitu. Kalau mereka pulang tuh rasanya kita punya keluarga. Jadi saya merasa kayak saya sebenarnya bukan nolongin orang, tapi justru saya merasa sayalah yang dibantu, karena saya merasa hidup saya sungguh luar biasa diberkati gitu. Melihat senyum mereka membuat saya luar biasa bahagia gitu. Jadi I'm not helping them, they help me to make my life so beautiful ya. Dan melihat anak-anak yang tadinya udah hampir kehilangan harapan datang dengan kondisi yang belatungan, udah nggak mungkin lagi sembuh gitu. Berapa bulan kemudian, 8 bulan kemudian tiba-tiba bisa sembuh. Sekarang usianya sudah 18 tahun, anak yang pertama kali kita dampingi di sini. Yang dokter bilang hanya 8 bulan bertahan, ternyata bertahan sampai sekarang usianya sudah 18 tahun. Wow. Dan sudah sembuh, dan itu yang membuat kami ngerasa luar biasa bahagia banget. Jadi kalau ditanya apa yang Kak Valen rasain, saya rasanya kayak You are blessed. I'm so blessed. Yes, beyond measure. Iya, beyond. Ya, Kak Valen malah yang diberkati, yang melampaui semua ini. Iya, saya merasa justru bukan saya yang nolongin mereka, mereka yang membuat hidup saya merasa berharga. So, saya bersyukur banget mama-mama ini tuh punya semangat berjuang yang luar biasa. Yes. Saya belajar dari Yes. mereka yang bikin saya jadi malu untuk mengeluh. Kalau saya sakit kepala dulu, saya sakit kepala, aduh apa. Saya ngelihat mereka nggak ada, mereka mengeluh, mendampingi anak-anaknya. Mama Ido itu setiap hari harus blenderin makanan anaknya, disuntikin ke dalam tuh. Saya ngerasa, aduh nggak seberapa sih rasa masalah-masalah saya tuh nggak seberapa dibanding mereka, dan mereka masih bisa tersenyum. Iya. Kenapa saya enggak gitu? Jadi sungguh luar biasa diberkati dengan adanya Rumah Harapan Indonesia. Amin. Jadi sahabat cinta, kita itu feel blessed, merasa diberkati bukan karena menerima, tetapi karena memberi. Jangan capek-capek menyatakan bahasa cintanya kepada siapapun di dalam kehidupan kita. Kak Valen, ada nggak yang mau disampaikan atau pesan-pesan Kak Valen untuk sahabat-sahabat cinta kita di luar sana yang mungkin juga mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang penuh dengan mungkin lagi melalui lembah yang kelam dalam hidup mereka. Apa yang mau disampaikan Kak Valen? Buat semua mama-mama yang mungkin sedang berjuang saat ini, percayalah bahwa Tuhan kita itu tidak pernah memberikan beban yang berat. Justru Tuhan kasih kita anak tangga untuk kita naik setingkat lebih mulia dari sebelumnya. Seperti mama-mama yang ada di Rumah Harapan Indonesia ini, saya secara khusus ingin mengucapkan terima kasih kepada mama-mama yang udah luar biasa berjuang. Yes. Ngasih saya semangat, ngasih saya spirit untuk mau fight lagi, karena saya ngerasa anak-anak Indonesia ini butuh banget orang tua seperti mereka. Yeah. Jadi jangan pernah berhenti berjuang, karena masa depan anak-anak ditentukan dari apa yang kita lakukan saat ini. Yes. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Di tangan mereka lah nasib bangsa ini dipertaruhkan. Amin. Bukan tidak mungkin salah satu dari mereka bisa jadi Amin. pemimpin bangsa Amin. ini. Amin. Dan saya yakin benih-benih cinta yang udah kita tabur di dalam hati setiap anak-anak ini
dia di dalam hati orang tuanya suatu saat nanti akan berbuah dan buahnya pasti manis. Amin. Pasti berbuah yang lebat, sahabat cinta. Karena apa? Karena membagi cinta tanpa alasan, just want to give love. Gak ada alasan. Love. Ya, unconditional love. Ya. Terima kasih Kakak Valen. Terima kasih. Mama Ai kita di mana nggak kelihatan. Mama Ibu-ibu yang luar biasa dan adik-adik. Apa ya? Kita yang datang ke sini juga bisa ngalamin semangat, dapat pelajaran hidup yang luar biasa. Bahwa ketika cinta itu terus dinyatakan, itu akan memberkati bukan keluarganya mama-mama sendiri, tetapi apa yang mama-mama buat ini jadi berkat buat anak-anak bangsa ini. Jadi berkat buat Indonesia, bahkan saya percaya sampai ke bangsa-bangsa. Terima kasih mama-mama yang luar biasa. Terima kasih Kak Valen untuk mau dengar suara Tuhan dan melangkah menjadi berkat lewat Rumah Harapan Indonesia ini. Terima kasih banyak. Yes. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Yeay. Gemes. Terima kasih mama-mama. Terima kasih anak-anak saya. Iya, kakak kita, terima kasih banyak. Kalau kita semua sahabat cinta sudah diterima di tempat ini dengan penuh cinta. Gimana ya, bener yang kayak kakak bilang, kita yang diberkati kak, kita yang diberkati. Aku malah senang banget loh, Kamaya datang sini, udah Kamayanya lucu, baik banget lagi. Puji Tuhan kak. Merdu sekali. Biar happy terus kak, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu loh sahabat cinta. Kakak Valenku sayang, dari sahabat cinta hari ini mau memberikan sesuatu. Ya dong, bukan cuman kakaknya aja yang memberi, tapi kita dari sahabat cinta, dari program Bahasa Cinta ini juga mau ikut bersumbangsi, mengambil bagian untuk menjadi berkat. Biar ini jadi berkat dan semakin banyak, gak kekurangan Rumah Harapan Indonesia dan pelayanan Kak Valen, apapun itu yang ada di depan, Blood for Life, Three Little Angels, semuanya gak kekurangan. Semua yang baik yang datang dari Dan Tuhan. doakan semoga rencana pendirian dua lagi rumah singgah Dua di lagi Indonesia rumah singgah di Indonesia, sahabat cinta. bisa hadir di
Surabaya dan Medan. Surabaya dan Medan, ditunggu itu Surabaya dan Medan. Terima kasih kakak-kakak. Dan ini juga Kak Terima kasih, Valen. Tuhan berkati semua sahabat cinta di luar sana. Siapapun yang tangannya sudah terulur, semoga dilimpahkan berkatnya. Amin. Dan terus memberi Yes. dengan penuh ketulusan hati, tidak ada henti-henti, karena siapapun yang memberi dia akan pasti menuai, dia akan Menuai pasti yang menerima. berlimpah-limpah. Amin. Ya. Terima Sampai kasih. jumpa kembali sahabat cinta.